Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, saya Dr. Nita, saya selaku dokter yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Yoga, Baik, Bapak Yoga, usianya berapa Pak? 55 tahun, 25 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? sebagai sopir. Sebagai sopir. Terkait kedatangan Bapak ke sini, bisa saya bantu? Saya ada keluhan sesak Keluhan sesak. Sudah sejak kapan itu Bapak? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Apakah Bapak juga mengalami keluhan lainnya Bapak? Sakit kepala. Sakit kepala. Lalu kalau boleh saya tahu Pak, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi Bapak? Ya, betul. Sudah sejak kapan Bapak mengalami hipertensi? 10 tahun. 10 tahun. Lalu apakah Bapak sudah rutin melakukan pengobatan? Tidak rutin, Pak. Kemudian apakah di keluarga juga ada yang mengalami penyakit serupa Bapak? Pada Bapak sakit jantung. Ini saya bawa hasil ronsen jantung saya, Pak. Oke, baik. Untuk itu mungkin saya akan lakukan pemeriksaan fisik jantung terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis, kemudian akan dilanjutkan dengan membaca hasil fototoraks jantung yang telah Bapak bawa. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Untuk pemeriksaan akan dilakukan pada bed di sebelah sana. Silakan Bapak untuk melepaskan bajunya terlebih dahulu agar memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan. Baik, dipersilakan untuk bersiap-siap Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, silakan untuk tidur terlentang dengan rileks. Jadi di sini saya akan awali dengan mengamati titik kolaps terlebih dahulu pada vena jugularis. Baik, di sini untuk titik kolaps tidak saya lihat atau tidak saya temukan, sehingga saya akan upayakan pemeriksaan pada posisi kepala 30 derajat di atas bidang datar. Untuk itu silakan untuk bangun terlebih dahulu Bapak. Baik, silakan untuk kembali berbaring. Baik, di sini untuk posisi kepala telah berada pada 30 derajat di atas bidang datar. Selanjutnya Bapak bisa menoleh ke arah kiri Bapak. Baik, dengan leher tetap berada pada posisi yang lurus. Jadi di sini saya akan menentukan titik kolaps terlebih dahulu pada vena jugularis yang terletak di bawah angulus mandibula, yaitu dengan melakukan penekanan area vena jugularis. Baik, di sini untuk titik kolapsnya telah saya temukan. Berikutnya saya akan melakukan bendungan vena jugularis dengan melakukan pengurutan ke bawah menggunakan ibu jari. Baik, titik undulasinya telah ditemukan. Berikutnya saya akan menentukan terlebih dahulu posisi atau titik daripada angulus sternalis. Nah, di sini untuk angulus sternalis itu terletak membentuk sudut di antara bagian bawah dari mammalian sterni dengan corpus sternalis. Baik, di sini telah ditemukan. Berikutnya saya akan melakukan proyeksi menggunakan dua buah penggaris. Nah, satu penggaris ini saya akan letakkan pada posisi horizontal mengarah ke angulus sternalis. Baik, yang lagi satu saya akan letakkan pada posisi vertikal di angulus sternalisnya. Baik, di sini untuk tekanan vena jugularis itu menunjukkan lebih dari 8 cm. 8 cm H2O. Baik Bapak, untuk pemeriksaan tekanan vena jugularisnya sudah selesai. Silakan Bapak untuk mengenakan baju Bapak kembali. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pemeriksaan fototoraks yang telah didapatkan sebelumnya. Silakan bersiap-siap Bapak. Baik, jadi di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan
mengenai hasil dari fototoraks yang telah didapatkan. Nah, jadi di sini untuk fototoraksnya itu pada idealnya kita harus meletakkannya terlebih dahulu pada lightbox. Nah, di mana pada lightbox itu kita pasang terlebih dahulu fototoraksnya dengan memastikan mengenai marker dan juga proyeksi dari fototoraks. Nah, di sini fototoraks pada layar itu telah terpasang pada lightbox, di mana di sini tidak didapatkan adanya marker, Kemudian di sini untuk proyeksinya sendiri itu adalah proyeksi dari posterior anterior yang ditunjukkan oleh adanya airflow level dari udara lambung dan juga margo medialis scapula. Kemudian saya akan lanjutkan dengan mengidentifikasi kelengkapan identitas. Nah, di sini untuk kelengkapan identitas itu tidak didapatkan adanya identitas pasien di sini. Di mana ini menunjukkan bahwa identitas tidak ada dan tidak lengkap. Lalu saya lanjutkan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu persyaratan untuk fototoraksnya. Nah, jadi di sini untuk menentukan apakah fototoraks itu layak atau tidak untuk dideskripsikan lebih lanjut, kita akan melakukan penilaian terlebih dahulu pada area foto, kemudian inspirasi, lalu kesimetrisan dan juga kondisi X-ray. Nah, di sini untuk area foto, itu area fotonya sudah menunjukkan keseluruhan daripada area dari kavum toraks, di mana di sini sudah terlihat dua bagian dari apex paru dan juga adanya sinus costophrenicus. Berikutnya untuk inspirasi, di sini kita akan menilai bagian dari diafragma kanan. Nah, di sini untuk diafragma kanan itu terletak pada posisi setinggi kosta 9 posterior, di mana di sini inspirasinya dapat dikatakan cukup. Kemudian untuk kesimetrisan itu tampak simetris posisinya, di mana ini ditunjukkan oleh bagian dari korpus vertebra thoracalis itu terletak di tengah sendi sternoclavicularis. Kemudian untuk kondisi X-ray di sini dapat dikatakan cukup dikarenakan sudah terlihat bagian dari vertebra thoracalis 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada bentuk dan ukuran jantung. Nah, di sini untuk bentuk jantung sendiri tampak abnormal, terlihat adanya bagian yang mengalami perbesaran. Kemudian untuk ukuran jantung, maksud saya untuk pinggang jantung di sini tampak bagian yang mendatar untuk pinggang jantungnya. Kemudian untuk ukuran jantung itu kita dapat nilai dari cardiac index. Nah, di sini untuk cardiac index kita dapat mencari terlebih dahulu diameter daripada transversa jantung dan juga diameter daripada transversa toraks bagian dalam. Kemudian kita akan cari rasionya, lalu dicari persentasenya. Nah, di sini untuk ukuran daripada diameter transversa jantung itu kita dapat mengukur T1 ditambah dengan T2 terlebih dahulu, kemudian mengukur seluruh lebar atau panjang daripada diameter transversa toraks bagian dalamnya dengan menggunakan penggaris. Baik, di sini kita menentukan untuk garis tengahnya itu adalah di sini merupakan posisi dari garis tengah atau pada linea externalis. Kemudian di sini kita akan mengukur bagian dari T1 dan juga T2-nya. Baik, di sini didapatkan untuk T1-nya itu 4 cm dan T2-nya adalah 3 cm. Kemudian di sini kita akan mengukur seluruh panjangnya. Di sini didapatkan 13,5 cm. Nah, kemudian itu kita akan cari rasionya lalu dipersentasekan. Nah, jadi nanti jika hasil daripada cardiac indexnya itu lebih dari 50 cm, maksud saya adalah lebih dari 50%, maka dapat dikatakan cardiac indexnya itu mengalami kardiomegali. Nah, di sini karena juga terdapat adanya perbesaran atau dilatasi, jadi dapat diasumsikan di sini memiliki cardiac index lebih dari 50%. Kemudian
saya lanjutkan dengan melakukan penilaian pada segmen anatomis jantung dan juga ictus cordis. Nah, untuk segmen daripada anatomis jantung, di sini tampak bahwa untuk segmen anatomis jantung mengalami dilatasi ke kiri. Kemudian untuk apex cordisnya sendiri itu tampak terbenam atau tertanam. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada knop aorta. Nah, untuk penilaian dari knop aorta ini kita perlu mencari terlebih dahulu A1 ditambah dengan A2-nya. Kemudian kita cari apakah dia ukurannya itu lebih atau kurang dari 4 cm. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengukuran kembali dengan menggunakan penggaris. Baik, untuk A1-nya itu didapatkan 2 cm dan A2-nya tadi didapatkan 3,5 cm. Nah, di sini kita akan jumlahkan, kemudian jika dia lebih dari 4 cm maka dapat dikatakan dilatasi. Nah, di sini didapatkan bahwa hasilnya itu lebih dari 4 cm atau dapat dikatakan mengalami dilatasi aorta. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi bagian dari hilus. Nah, hilus itu dapat kita nilai dari arteri dan vena pulmonalisnya. Nah, di sini untuk hilusnya sendiri dapat dikatakan normal dikarenakan bagian dari hilus kiri itu lebih tinggi dibandingkan dengan sisi kanannya. Kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan melakukan penilaian itu pada bagian dari kita lanjutkan dengan melakukan penilaian daripada corak bronkofaskular. Nah, untuk corak bronkofaskular itu kita dapat katakan normal dikarenakan bagian dari percabangan arteri pulmonalis kanan semakin ke perifer paru itu percabangannya semakin mengecil. Kemudian juga ditandai dengan bagian dari area lapangan bawah paru itu percabangannya semakin ramai atau semakin banyak dibandingkan dengan di lapangan atas parunya. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan penilaian parenkim paru dan juga sinus cosophrenikus. Nah, di sini untuk parenkim paru maupun sinus cosophrenikusnya dapat dikatakan normal, di mana untuk sinus cosophrenikus sendiri tidak didapatkan adanya bagian yang tumpul ataukah berselubung. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian kesan dari fototoraks ini. Nah, jadi untuk fototoraks ini kita dapatkan kesan bahwa terdapat yang namanya pendesakan jantung itu ke arah paru. Sehingga di sini kita dapat melakukan diagnosis banding berupa kardiomegali atau bisa juga hipertrofi kardiomiopati ataupun kardiomiopati diletik. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai gambaran dari fototoraks jantung ini. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Baik, jika tidak, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah Bapak lakukan dalam pemeriksaan fisik tadi, dan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari fototoraks ini. Baik Bapak, terima kasih atas kunjungannya Bapak. Terima kasih, Dok.